day everyone, welcome to kuliah umum dosen kita. Nah, pada kesempatan kali ini mata kuliah kita adalah Academic Writing, merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi pendidikan bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan menulis secara ini. Kita akan membahasnya bersama dosen kita, Utami Dewi M. Hu, merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Medan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam, Ibu Irma. Oke, nah kali ini Mem, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Mem mengajar academic writing? Saya sudah mengajar academic writing sekitar 10 tahun. Wow, 10 tahun guys. Writing ini menurut saya pribadi ini sangat penting ya Mem ya, untuk dimiliki seorang mahasiswa. Siapapun mahasiswanya, mereka harus mampu menulis secara akademik. Berapa sulit sih academic writing ini? Ya lumayan sulit ya, karena di dalam academic writing ini kita harus mampu menyajikan fakta-fakta, argumentasi. Outputnya itu sendiri tentunya mahasiswa nantinya mampu menulis sebuah artikel atau sebuah laporan yang berbentuk akademik. Karya tulis itu yang mana ya? Karena academic writing ini kan banyak jenisnya, bisa berbentuk buku, bisa berbentuk jurnal, artikel, jurnal conference, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi ini karena dia gampang-gampang sulit, kebanyakan menganggapnya sulit. Dalam academic writing tentunya ada aturan-aturan ya. Segala sesuatu yang disampaikan itu harus sistematis ya. Menggunakan bahasa ilmiah tentunya. Iya, tidak bisa seperti puisi, mengarang novel, itu tidak bisa. Tentunya dengan bahasa-bahasa ilmiah. Selanjutnya ini Mem, agar dapat menulis karya ilmiah secara ilmiah itu seperti apa? Yang pertama sekali, sebelum kita menulis, yang kita tentukan itu bukan judul, tetapi topiknya. Wah, judul malah belakangan bisa. Topik itu Topik yang paling penting ya. Topiknya kita tentukan ataupun masalah yang ada gitu, problem kita yang akan kita teliti. Misalnya itu sebuah penelitian. Kalau itu bukan penelitian, tentunya kita topiknya apa yang mau kita sajikan, apa yang mau kita tuliskan, itu hal pertama. Kalau judul itu bisa belakangan kita buat setelah tulisan jadi atau setelah topik, itu tidak masalah. Dalam menulis juga menuliskan introduction itu sangat penting. Introduction. Karena itu juga introduction atau latar belakang. Kalau dalam bahasa Indonesia latar belakang masalah itu sangat penting, karena di situ ibarat nyawa dari tulisan itu. Latar belakang itu harus matang ya, harus matang, benar. Jadi di latar belakang itu kita harus memberikan sesuatu penjelasan tentang pengenalan topik itu sendiri ya. Pengenalan topik dulu, setelah dikenalkan topik itu baru dia pergi ke lebih spesifiknya. Jadi dari yang umum ke yang spesifik. Jadi di latar belakang itu misalnya juga terdapat preliminary studies ya. Harus ada ya Mem ya? Harus ada sebelumnya sebagai data awal kita ya. Preliminary Jika preliminary study atau data awal. Data awal ya, benar. Data awal sebelum kita menulis. Jadi sebelum menulis itu kita harus punya data awal, dan alasan mengapa kita pilih topik itu tentunya kita harus menunjukkan apa yang terjadi di situ, atau sebuah penelitian itu harus menunjukkan gap atau kesenjangan ya, ya, dari antara teori dan yang ada fakta. Kita menulis latar belakang harus didahului dengan pandangan umum dulu dari judul kita, kemudian kita berangkat ke preliminary data, baru dari permasalahannya. Baru pergi ke inti masalah kita yang mau kita bahas, topik kita apa, seperti itu. Selanjutnya Mem? Selanjutnya ya tentunya kan kita kalau sebuah artikel ya tentunya kan kita perlu kita menulis penelitian juga
kita harus berdasarkan teori yang ada. Jadi kita harus memilih teori atau grand teori yang benar-benar sesuai dengan penelitian kita. Jadi itu sangat mendukung sekali. Jadi kalau kita memiliki teori yang salah, tentunya nanti apapun yang kita kaji menjadi tidak tepat. Jadi grand teori ini harus benar-benar didapat untuk mengupas masalah-masalah yang ada pada artikel yang akan kita buat atau penelitian yang kita buat seperti itu. Nah, begitu juga dengan metodologinya. Setelah kita punya latar belakang tadi, teori dan kita tentukan metodologi. Oke, metodologi itu seperti apa? Metodologi itu harus kita sesuaikan dengan jenis penelitian kita nantinya. Jadi ketika misalnya jenis penelitiannya apa, kualitatif. Dan kualitatif terus kita tentukan siapa subjek dari penelitian kita, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita punya subjeknya, tentu kita tentukan instrumennya. Apa instrumen dari penelitian kita? Contohnya berbentuk interview, ya, open ended interview atau observasi atau lainnya, ya kan, seperti itu. Dan kemudian bagaimana kita menganalisis data, ya kan, seperti itu tuh hal yang sangat penting ketika kita melakukan penelitian atau membuat report dari penelitian itu sendiri. Itu harus berangkat dari teori juga ya, Mem? Berangkat dari teori. Penganalisan data. Iya, penganalisan data. Kalau biasanya dalam bahasa Inggris teori yang digunakan dalam pengolahan data kualitatif apa ya? Biasanya kebanyakan menggunakan Miles and Habermas. Tapi begitu pun tergantung konteks apa yang harus tetap disesuaikan, iya, karena disesuaikan dengan apa yang mau kita analisis kan. Seperti itu. Selanjutnya setelah metodologi didapat, ya kita menganalisis data ya, sesuai metodologi kita. Ya, benar sekali. Harus disesuaikan. Jadi ketika kita menggunakan Miles and Habermas sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, kita ikutin ya, dan akhirnya kita menarik kesimpulan. Dan menarik kesimpulan ini terkadang gampang-gampang susah. Iya. Karena kan kita sudah melewati banyak bab, ya, dan kita sudah menulis banyak kalimat kata-kata di situ, dan ketika menulis conclusion kadang-kadang itu kita hanya mengulang kembali, tapi itu tidak boleh kan? Sebenarnya tidak boleh. Jadi cara seharusnya ya, tipsnya itu ada tips ya untuk menulis kesimpulan, conclusion atau kesimpulan itu. Pertama kita baca dulu introduction kita. Baca introduction, baru kita tulis kembali dengan kalimat yang baru dan lebih sederhana ya, lebih sederhana. Jadi intinya ketika kita baca introduction, kita bisa tulis conclusion kita dan ditambahkan sedikit apa yang dari finding kita itu tadi. Oh, berarti mengkolaborasikan antara latar belakang dan finding, baru dapatlah kesimpulan. Itu cara tipsnya, tapi itu kan hanya satu dari beberapa sekian banyak sebenarnya cara-cara membuat conclusion. Luar biasa, karena banyak kan yang ditemukan ini ketika membuat kesimpulan dia hanya copy paste. Iya, seperti itu. Dari finding baru di copy paste, masukkan ke judul conclusion atau kesimpulan, hanya seperti itu biasanya. Kebanyakan mahasiswa ternyata harus menarik dulu latar belakang, baru itu cara supaya kita menghindari copy paste tadi. Itu cara menghindari copy paste itu dengan seperti itu mungkin, atau dengan cara paraphrasing juga bisa. Paraphrasing mengganti kalimat-kalimatnya, menulis ide yang sama dengan kalimat yang berbeda, tapi tidak mengcopy sama persis, tidak kalimat yang sama, tetapi tentunya kita punya ide yang sama, karena itu kan masih dalam satu tulisan, idenya sama tetapi dengan cara penyampaian dengan bentuk kalimat yang berbeda. Wah, luar biasa nih. Jadi kalau kita ambil singkat sederhananya, ketika kita membuat academic writing atau menulis secara akademik, kita harus menulis latar belakang. Latar belakangnya itu tadi dari secara umum dulu, kemudian kita sajikan preliminary data atau data awal, kemudian kita masuk ke kesenjangan antara reality dan teori tadi. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita teliti pada penelitian itu ada di latar belakang. Setelah itu kita harus masuk ke grand theory. Grand theory dari penelitian kita apa?
kita harus tentukan itu dengan sangat matang. Kita harus pahami betul grand teorinya apa. Kemudian setelah membuat grand teorinya itu menjadi senjata ya Mem ya. Itu menjadi apa ya? Kalau diibaratkan pisau dalam penelitian itu, dia menjadi alat untuk mengupas tuntas permasalahan-permasalahan yang akan kita teliti. Setelah dapat grand teori, kita berangkat ke metodologi. Pada kualitatif, apa tadi metodologinya Mem? Miles and Habermas. Kalau di kuantitatif Mem? Biasanya itu juga tidak berbeda ya. Berbeda. Misalnya kalau correlation kita bisa pakai product moment, experimental research itu bisa kita analisis berdasarkan t-test. T-test. Setelah metodologi baru kita ke finding, menganalisis data. Analisis data sesuai dengan metodologi tadi. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan dan tips dari Mem Utami Dewi itu tadi adalah memparafrase atau mengubah kalimat tanpa mengurangi makna yang ada di latar belakang, kemudian kita satukan dengan finding kita, jadilah kesimpulan. Ya kan Mem, wah luar biasa ini ilmunya dari Mem Utami Dewi tentang menulis academic writing. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Mem, mengapa sih mahasiswa dituntut untuk mampu menulis secara akademik? Karena tiap jurusan ada itu ya Mem ya, menulis secara akademik. Ya, itu mengapa Mem? Ya, karena pada akhir dari pendidikan mereka harus menulis laporan penelitian mereka dalam bentuk skripsi. Dan lebih jauhnya mereka diminta juga untuk menuliskan sebuah jurnal, artikel di sebuah jurnal seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka harus mampu menguasai penulisan akademik ini. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya plagiarisme betul. Karena sebenarnya ketidakpahaman menulis secara akademik yang membuatnya menjadi copy paste dan disebut dengan plagiarisme. Wah, luar biasa. Terima kasih atas sharing, atas ilmunya Mem pada academic writing ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.